Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan sedap sedikit. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bihayatil ulama wa amitna bimautis syuhada wahsyurna yaumal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilna jannata ma'al anbiya alaihimussalam. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu sidang jamaah sholat maghrib yang insya Allah dirahmati, dilindungi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini Allah masih berikan kenikmatan kepada diri kita, yang mana dengan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tersebut, kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas kita. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan tadi, kita bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang paling penting di antara wasi'ah asar atau bekas ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita, semua nikmat, entah itu nikmat kesehatan, entah itu nikmat harta, entah itu nikmat kekuatan, nikmat kemampuan, keluangan waktu, itu semuanya adalah ketika semua nikmat yang Allah berikan tadi kita gunakan untuk apa? Untuk beribadah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah artinya tubuh yang kuat, badan yang sanggam, kekar berotot, kalau misalnya tidak bisa melangkah ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apalah gunanya harta yang banyak kalau misalnya harta yang Allah berikan tadi sepeser pun tak pernah kita berikan untuk membantu orang-orang di sekitar kita, tak pernah kita gunakan untuk membantu rumah-rumah ibadah, membantu anak-anak yatim, orang-orang yang membutuhkan dermawan dari diri kita. Apalah gunanya waktu yang luang kalau waktu yang luang tadi hanya kita habiskan untuk melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita habiskan, na'udzubillahi min dzalik, untuk hal-hal yang mendatangkan kemurkaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tubuh yang sehat, yang kuat itu akan menjadi luar biasa ketika digunakan untuk apa? Untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang banyak itu akan menjadi barokah ketika apa? Ketika kita gunakan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika harta yang kita gunakan tadi kita gunakan untuk berjuang di jalan Allah, membantu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu luang itu menjadi bermanfaat ketika apa? Ketika kita habiskan untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak tilawah Al-Quran kita, yang mana dengan zikir tadi tatmainnul qulub, hati kita akan menjadi tenang. Sebaliknya ketika nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada diri kita itu kita gunakan untuk sesuatu yang menjadikan kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon maaf, nikmat yang tadinya seharusnya menjadi kebahagiaan, kita takutkan akan menjadi bumerang bagi diri kita, yang akan menghancurkan diri kita. Ketika badan kita yang sehat ini kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang Allah haramkan, apa? Tempat-tempat di sana hura-hura saja, ke tempat di mana di sana sumber kemaksiatan, badan yang sehat nanti akhirnya akan hancur, akan menjadi tak sehat lagi.
Harta yang kita miliki hari ini kalau banyak, kalau kita gunakan untuk membeli barang-barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti harta tadi akan menghancurkan diri kita sendiri. Waktu yang luang kalau misalnya kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitupun waktu yang luang tadi akan menghancurkan diri kita. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan menggunakan nikmat yang Allah berikan tadi untuk apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang bersyukur sehingga apa? Allah tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah bagi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh sahabat beliau, istri-istri beliau, dan seluruh pengikut beliau yang selalu istiqamah menjalankan apa? Menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai akhir zaman kelak. Dan semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang berada dari barisan pengikut Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat beliau tersebut. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun tema kita hari ini adalah tentang menjadi hamba yang bervisi surga atau bervisi akhirat. Karena hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini banyak di antara kita ini apa? Yang lupa bahwa ternyata kehidupan kita di akhirat lebih lama daripada kehidupan kita di dunia. Banyak di antara kita yang hari ini apa? Tidak menyadari bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah sementara. Bahkan Allah katakan apa? Katakan bahwa dunia ini hanya sekedar gurauan dan candaan. Maka ada kata-kata yang saya dapatkan dari sosial media itu bahwa apa? Bagi orang yang hidup ini, Pak, terkadang akhirat itu menjadi sebuah cerita. Dan dunia ini menjadi sesuatu yang abadi. Kenyataan. Tapi nanti bagi orang-orang yang telah berada di kuburnya hari ini, dunia inilah yang akan menjadi cerita dan akhirat yang akan menjadi tempat kembali. Bagi orang yang hidup, bagi dia tempat tinggalnya adalah dunia, sedangkan akhirat itu hanyalah cerita-cerita. Neraka, surga. Bagi orang-orang yang hidup mungkin hari ini cerita, karena kita memang belum pernah sampai ke akhirat. Tapi bagi orang yang mati, ketika kematian itu telah datang kepada seseorang, gantian. Dunia inilah yang akan menjadi cerita. Maka jadikanlah dunia ini sebagai sebuah cerita yang baik ketika kita nanti sampai di akhirat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi penyemangat kita, mari kita sedikit membahas tentang apa itu surga. Karena hari ini kita mungkin sering dijejali dengan banyak doktrin tentang bagaimana berinfak, bagaimana sholat, bagaimana bersedekah. Tapi kita jarang mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana itu surga. Padahal surga ini adalah sesuatu yang akan menjadikan kita termotivasi untuk beramal soleh. Ingat cerita Utsman bin Affan, Pak? Utsman bin Affan itu dulu pernah masyhur dengan sebuah kisah yang dikenal dengan kisah sumur Ar-Rumah. Sumur Ar-Rumah ini sumurnya orang Yahudi. Sumurnya orang Yahudi. Yang mana orang Yahudi ini ketika menjual air kepada orang Muslim itu apa? Sangat mahal. Pokoknya dienyek orang-orang Muslim itu ketika dia apa? Membeli air dari sumurnya Ar-Rumah ini. Dan qadarullah ketika itu di Madinah, sumur Ar-Rumah ini menjadi salah satu sumur yang sangat vital. Menjadi satu-satunya sumber air bagi kaum muslimin waktu itu. Maka melihat persoalan yang dilakukan oleh seorang Yahudi ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai memberikan sebuah ultimatum. Melihat perkara ini, apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabatku, siapa yang bisa membeli sumur Ar-Rumah ini, maka kelak di surga dia akan minum dari surga itu sebanyak air yang muncul dari sumur Ar-Rumah. Makanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena motivasinya ini adalah surga. Kita lihat ketika itu muncul seorang Utsman bin Affan. Dengan sigapnya Utsman bin Affan apa? Mengangkat tangan. Jadi sahabat-sahabat ini kalau Rasulullah udah menyodorkan surga itu berbondong-bondong. Pernah ada juga sahabat namanya Uqasyah.
Ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang umatnya yang masuk surga tanpa dihisab. Maka ketika itu apa? Seorang Ukasyah itu langsung angkat tangan. Ya Rasulullah, doakan aku supaya aku menjadi bagian dari orang-orang yang masuk ke dalam surgamu itu tanpa dihisab. Sampai apa? Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu datang lagi sahabat angkat tangan lagi. Ya Rasulullah, aku juga pengen didoakan seperti Ukasyah. Jadikan aku bagian orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Sabaqaka Ukasyah. Ukasyah telah mendahuluimu. Begitu para sahabat itu berbondong-bondong menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjut ke ceritanya Utsman tadi. Utsman itu saking karena Utsman ini juga seorang pedagang, Pak. Pedagang. Makanya apa? Dan Yahudi ini tidak mau dia menjual sumurnya. Kalau dia tahu kalau misalnya sumurnya ini dia jual, dia nggak bakalan apa? Dapat pemasukan yang sistemnya itu berkelanjutan. Udah habis aja, gitu. Maka hari ini salah satu cara berbisnis itu adalah dengan memutar uang tadi. Jangan jual habis gitu. Nah, Yahudi ini mengatakan, ya sudah Utsman, aku kasih kau kesempatan. Kau boleh menyewa sumurku ini seharga 12 dirham. Nah, berapa 12 dirham? 12.000 dirham. 12.000 dirham. Nah, itu berapa satu dirham hari ini saya tidak tahu, tapi insya Allah jumlahnya banyak, Pak. Jumlahnya banyak. Kalau mau searching silahkan. Tapi apa? Tapi nggak dijual. Jadi sumur ini dikasihkan kepada orang Yahudi satu hari untuk orang Muslim. Jadi ganti-gantian. Satu hari jadi punyanya orang Yahudi, satu hari punyanya Utsman bin Affan. Karena Utsman ini orangnya cerdik, gitu kan? Akhirnya apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Maka Utsman menyuruh apa? Orang-orang Muslim ketika itu mengambil air hanya ketika jatahnya Utsman bin Affan. Nah, kan jadi kena akal lagi tuh Yahudi ini mau mengakali Utsman, diakali lagi sama Utsman. Akali ini maksudnya apa? Dikasih trik lagi sama Utsman bin Affan. Maka ketika itu orang-orang Muslim hanya mengambil air, sebanyak-banyaknya orang Muslim mengambil air ketika itu jatahnya Utsman bin Affan. Sehingga lama-kelamaan Yahudi ini juga merasa rugi. Wah, kalau kayak gini bangkrut juga aku nih, kata Yahudi. Akhirnya apa? Akhirnya terpaksalah Yahudi tadi menginfakkan atau menjual sumurnya tadi. Akhirnya ditawarkan lagi sama Utsman, ditambah lagi oleh Utsman berapa? 8.000 dirham. Yang jumlahnya menjadi 20.000 dirham. Begitu infaknya seorang Utsman bin Affan ketika ditawarkan oleh Rasulullah SAW tentang surga. Makanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin mengetahui bagaimana nikmatnya surga dan bagaimana pedihnya neraka, ada sebuah hadis. Ini Rasulullah SAW diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari kiamat nanti Bapak Ibu akan dihadapkan kepada orang yang paling mewah di dunia. Orang yang paling mewah di dunia, yang di dunia itu dia penuh dengan kenikmatan. Penuh dengan kenikmatan, hidupnya serba enak. Rumahnya bagus, hartanya banyak, makannya enak terus. Kemudian apa? Dihadapkan dia kepada neraka, kemudian dicelupkan sedikit kakinya. Nah, ini misalnya dia punya kaki, ini neraka, dikasih sedikit. Gitu. Kemudian ditanyakan kepada orang tadi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau rasakan tentang pernahkah kau merasakan kenikmatan ketika di dunia? Seketika orang itu membilang, orang yang dari kecil sampai besarnya merasakan kenikmatan di dunia, tapi dia ini adalah calon ahli neraka, ketika dicelupkan sedikit saja ke neraka, seolah-olah apa? Nikmat yang pernah dia rasakan selama di dunia tadi tidak berbekas sama sekali. Itulah pedihnya neraka. Sebaliknya kemudian dihadapkan ke dalam surga seseorang yang hidupnya di dunia ini penuh dengan kesiksaan, penuh dengan kesusahan, penuh dengan kepayahan, kemiskinan, kesulitan. Tapi dia ini adalah seorang calon ahli surga. Sampai kemudian dia ini ditampakkan sedikit, diberikan sedikit dari kenikmatan neraka. Kalau bisa kita apa? Disentuhkanlah kakinya itu ke surga sedikit. Gitu ke surga. Kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang engkau rasakan tentang kesulitan yang engkau rasakan di dunia? Apa katanya? Aku tak pernah merasakan kesulitan di dunia. Padahal dia di dunia itu hidupnya sulit.
Karena sedikit saja mendapatkan nikmatnya surga, Bapak Ibu, semua kesulitan, kesusahan yang pernah dia rasakan di dunia itu seketika apa? Seketika hilang. Makanya inilah pentingnya seseorang itu mempunyai akhirat minded. Saya bahasakan akhirat minded. Pola pikir tentang akhirat. Bahwa apa? Bahwa kenikmatan kita yang di dunia ini sebanyak apapun itu, Pak, kalau itu kita dapatkan dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, nanti di akhirat kita masuk neraka, kenikmatan yang kita rasakan ini apa? Tidak akan pernah kita rasakan lagi. Tak ada bekasnya sama sekali. Sebaliknya apa? Walaupun kita harus bersusah-susah di dunia ini, berangkat sholat, bangun subuh, sedekah segala macam, kerja supaya bisa menghidupi keluarga kita, tapi kita masih bisa taat. Ketika kawan-kawan kita sudah mulai kaya karena mungkin melakukan hal-hal yang diharamkan Allah, kita tidak tergoda dengan kekayaan kawan-kawan kita. Susah hidup kita hari ini, tapi ingatlah kesulitan yang hari ini kita rasakan ketika kita takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kelak nanti sedikit saja kita merasakan nikmatnya surga itu, semua kesulitan tadi tidak akan lagi terasa di dalam diri kita. Ini yang dinamakan adalah visioner terhadap akhirat. Akhirat minded atau akhirat vision. Makanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dalam Al-Qur'an bagaimana nikmatnya surga. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana pintu-pintu surga itu terbuat dari emas. Bahkan batu batanya surga itu, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW, terbuat dari apa? Terbuat dari emas dan perak. Ada tak hari ini orang yang punya rumah batu batanya emas dan perak? Tidak ada. Mentok-mentok orang beli batu bata merek Supreme. Itu pun bukan emas dan bukan perak, gitu. Belum lagi bagaimana indahnya taman surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Yang sungainya ini bukan hanya rasanya enak, itu banyak rasanya. Ada yang rasanya gurih, ada yang rasanya seperti susu, ada yang rasanya seperti madu, ada yang rasanya seperti khamr, dan khamrnya ini tidak memabukkan. Maka Bapak Ibu yang berarti Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita haramkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, kalau nanti kita pengen di akhirat itu pasti Allah akan berikan. Maka sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulam min ghafurir rahim. Ketika di surga nanti, orang-orang ahli surga itu, kata Allah Subhanahu wa taala, itu kalau pengen sesuatu itu bahkan tidak harus minta. Walakum fiha ma tashtahu walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalau terbersit di dalam hati kita, misalnya kita mikir nih, pengen ayam goreng, itu Allah langsung sediakan di depan kita ayam goreng. Kalau kita hari ini pengen buah apa misalnya, buah semangka, pengen buah semangka, kita tidak perlu bahkan minta sama Allah. Yang terbersit di dalam hati kita itu akan langsung Allah berikan. Apalagi ketika kita meminta. Dan apa yang kita minta di surga itu nanti apa? Tidak akan mungkin tidak ada yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah-buahan di surga itu, kata Allah Subhanahu wa taala, apa? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Dan berikanlah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka bagi mereka itu surga. Ketika diberikan kepada mereka rezeki dan buah-buahan, mereka mengatakan, inilah yang dulu diberikan kepada kami. Jadi buah-buahan di surga itu, Pak, ini banyak tafsirnya. Sebagian mengatakan bahwa buah-buahan di surga itu bentuknya sama dengan di dunia, tapi dengan rupa yang paling sempurna. Kalau misalnya semangka itu bulat, maka itu bulatnya yang semangka yang paling indah kalau dipandang. Dan rasanya pasti lebih nikmat daripada semangka yang ada di surga. Kalau itu buah jeruk, kalau itu buah kurma, kalau itu buah delima segala macam, mungkin bentuknya sama, tapi rasanya jauh berbeda dengan apa yang kita rasakan di dunia. Belum lagi kita nanti berbicara tentang bidadari surga. Dikatakan bidadari surga itu saking putihnya kulitnya itu,
sampai dalamnya itu bisa nampak. Tapi jangan dibayangkan. Jangan dibayangkan. Dan bidadari surga itu adalah mereka yang dipingit oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kemah-kemah di surga. Mereka belum pernah disentuh baik itu oleh golongan jin maupun golongan manusia. Dan orang-orang yang di surga itu berada pada umur yang paling proporsional. Tidak tua, tidak muda, tapi umurnya yang paling proporsional. Maka apa? Tidak ada di surga itu nanti yang nenek-nenek, yang kakek-kakek itu tidak ada. Maka candanya Rasulullah itu kepada seorang nenek ketika nenek itu minta didoakan oleh Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, doakan aku supaya aku menjadi ahli surga. Apa kata Rasulullah SAW? Nek, tak ada di apa? Nanti di surga itu tak ada nenek-nenek. Nah, seketika itu nenek-nenek itu sedih. Masa Rasulullah tidak mau doakan aku menjadi apa? Menjadi ahli surga. Barulah dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwa di akhirat nanti itu memang nggak ada nenek-nenek, karena kita semuanya ini apa? Semuanya ini muda dengan umur yang paling proporsional, yang paling matang. Dan bidadari surga itu bapak-bapak ini, itu mereka itu akan selalu perawan. Dikatakan bagaimanapun keadaannya, kita setubuhi pun kita melakukan hubungan di sana, setelah itu mereka akan kembali perawan. Pokoknya terlalu banyak nikmat di surga itu yang sangat-sangat seharusnya memberikan doktrin untuk kita untuk mengejar surga tadi. Tapi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berikan apa? Berikan sebuah statement. A'dadtu li ibadiyas shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara apa? Ala qalbil bashar. Dengan banyaknya nikmat yang dimiliki, nikmat yang diceritakan oleh Al-Quran, oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi itu, dalam sebuah hadis qudsi itu pernah mengatakan bahwa nikmatnya surga itu mala ainun ra'at. Itu adalah nikmat yang belum pernah dilihat oleh mata. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita masih bisa membayangkan dengan mata kita bentuk kenikmatan di surga itu, maka nikmat itu lebih tinggi dari itu. Wala udhunun sami'at, dan belum pernah didengar oleh telinga, wala khatara biqalbin bashar. Dan hati manusia itu, akalnya manusia itu tidak akan pernah bisa membayangkan tentang betapa sempurnanya kenikmatan surga. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Dan tidak ada satu orang jiwa pun yang mengetahui tentang nikmat-nikmat yang ada di surga itu, yang semuanya akan membuat mata kita ini senang. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sebagai apa? Sebagai balasan atas apa yang mereka perbuat ketika mereka hidup di dunia. Makanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan motivasi para sahabat itu untuk beribadah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat menyayangkan kalau hari ini kita rela menjual akhirat kita demi dunia. Sedangkan dahulu para sahabat Rasulullah SAW mengorbankan dunianya demi akhirat. Mengorbankan dunianya demi apa? Demi akhirat. Kisahnya Utsman bin Affan lagi. Jadi kita bahas tentang infak aja nih. Utsman bin Affan itu pernah berinfak 900 ekor kuda, 990 ekor kuda, dan 10 ekor unta, Bapak Ibu. Ketika itu perang Tabuk, dan yang mau ikut perang Tabuk itu banyak, hampir 30.000 orang yang mau ikut perang Tabuk. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengumpulkan infak dan iuran dari para sahabat untuk keperluan perang ini. Ini cerita ini sering saya sampaikan dan mungkin Bapak Ibu sering mendengar cerita ini. Maka ketika itu Utsman bin Affan datang dengan 100 ekor kuda. 100 ekor kudanya Utsman bin Affan itu lengkap dengan senjata, lengkap dengan makanannya, lengkap dengan minumannya, pokoknya lengkap lah. Jadi kuda ini, 1 ekor kudanya itu kuda perang yang nanti tinggal pakai, tinggal terima beres, mujahidnya tinggal naik, tinggal perang. Dan ini nanti tidak diminta lagi sama Utsman bin Affan kalau misalnya kaum muslimin menang. Jadi ya udah, ini dia infakkan 100
100 ekor kuda diinfakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW? Bagus yang kau lakukan wahai Utsman. Kemudian ternyata Rasulullah setelah mengumumkan itu kembali minta lagi para sahabat. Ayo siapa yang mau infak lagi? Diajak lagi sama Rasulullah SAW. Maka dalam pikirannya Utsman apa? Oh ternyata 100 ekor belum cukup. Akhirnya apa? Utsman datang lagi dengan 100 ekor kuda. Sampai 9 kali Utsman datang, berarti jumlahnya berapa? 900 ekor kuda perang dibawa oleh seorang Utsman bin Affan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW kembali meminta, silakan siapa lagi yang mau berinfak. Ternyata 900 ekor tidak cukup. Ya Rasulullah, aku tinggal punya 90 ekor kuda, boleh tidak aku cukupkan dengan 10 ekor unta yang lengkap juga dengan peralatannya? Maka boleh, kata Rasulullah SAW. Akhirnya inilah Rasulullah yang bisa aku infakkan untuk perang kali ini. Maka apa kata Rasulullah SAW? Wallahi, hari ini tidak ada satupun sesuatu yang bisa menghalangi seorang Utsman bin Affan dari masuk surga. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada seorang sahabat yang terkena penyakit epilepsi. Seorang sahabiah yang terkena penyakit epilepsi. Maka ketika itu dia minta didoakan sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku ini terkena penyakit epilepsi. Apa bahasanya epilepsi itu? Ayan ya, yang tiba-tiba kejang-kejang itu. Nah, akhirnya dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tolong doakan aku supaya penyakit aku ini sembuh. Apa kata Rasulullah SAW? Kamu mau ndak aku ganti doa itu dengan surga? Jadi aku doakan kamu bersabar dengan penyakitmu, tapi aku doakan untuk kamu surga. Maka ini para sahabat ini, seorang sahabiah ini apa? Rela menggadaikan doanya Rasulullah SAW yang minta disembuhkan tadi apa? Demi apa? Demi surga. Cuman ketika itu wanita itu mengatakan apa? Ya Rasulullah, tapi tolonglah doakan aku supaya ketika penyakit aku ini nanti kambuh, supaya auratku ini tidak terbuka. Karena seringnya ketika aku mulai bereaksi itu auratku ini terbuka. Begitu para sahabat mengorbankan dunia mereka, mengorbankan kenikmatan dunia mereka demi akhirat yang yang akan diberikan kepada mereka, demi surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa hari ini kita harus memiliki visi surga? Yang pertama tadi yang kami sampaikan tadi, karena hari ini kita sudah mulai lupa bahwa tempat kembali kita ini bukan di dunia, bahwa kita ini tidak lama di dunia. Tempat kembali kita yang sejati itu adalah nanti ketika kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Maka apalah artinya kenikmatan yang hari ini kalau kenikmatan tadi tidak menjadikan kita nanti di akhirat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalah artinya kenikmatan yang Allah berikan hari ini kepada kita kalau kita dapatkan dengan cara-cara atau kita gunakan untuk sesuatu yang malah nanti di akhirat mengantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala? Azab yang paling ringan di neraka itu adalah terompah atau kaki yang ditempelkan dengan batu bara neraka. Yang panasnya di bawah, mendidihnya di atas. Di otak kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering lupa kalau ada yang namanya hari akhirat. Sehingga kita hari ini apa-apa itu mikirnya untung dunia. Mau sedekah ini, kira-kira aku sedekah ini untung untuk duniaku atau enggak ini? Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Orang yang beriman itu dia itu ketika menginfakkan hartanya itu innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini ngasih makan kamu, ngasih sedekah kamu ini liwajhillah, hanya untuk mengharapkan wajahnya Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Tidak mengharap balasan, tidak juga menganggap
mengharapkan pujian dari kamu. Beda hari ini kita Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena kita udah lupa sama yang namanya negeri akhirat tadi. Kita itu kalau mau melakukan apapun itu semuanya harus ada benefit dulu di dunia. Ini kalau aku ngasih orang ini, kira-kira nanti dia bakalan berbuat baik enggak sama aku di hari ke depan. Nah, kalau misalnya kira-kira orang ini tidak akan memberikan manfaat untuk dia, tidak mau dia berbuat baik. Padahal apa? Padahal tidak pun orang itu berbuat baik kepada kita Bapak Ibu di dunia, karena kebaikan yang kita lakukan, insya Allah nanti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang punya visi tentang akhirat ini Bapak Ibu, itu hidupnya akan cenderung lebih bahagia, dan dia tidak akan pernah merasa takut ataupun bersedih hati. Karena karakteristiknya wali Allah itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia itu tak akan pernah merasa takut, tak akan pernah merasa sedih. Baik itu di dunia maupun itu di akhirat. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh luar biasa perkara atau urusannya orang mukmin. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya semua perkaranya orang mukmin itu apa? Baik. Idza asobathu syarra'u syakara fahuwa khairun lahu. Kalau misalnya dia mendapatkan nikmat, dia akan bersyukur, maka itu akan menjadi kebaikan bagi dia. Sebaliknya in asobathu darra, kalau misalnya dia mendapatkan keburukan, sabar, dia akan bersabar, fahuwa khairun lahu. Maka keburukan yang tadinya buruk tetap akan menjadi sebuah yang baik bagi dia. Maka sedikit kami jelaskan tentang bagaimana orang yang beriman itu ketika mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah. Jadi orang beriman itu Bapak Ibu, ketika mendapatkan nikmat, pertama dia bersyukur. Bersyukur itu dengan apa? Dengan merasa cukup. Merasa cukup itu bagaimana? Tidak membandingkan dengan nikmat orang lain. Sehingga apa? Sehingga dia merasa lega. Oh, hari ini dia dapat penghasilan 1 juta. Alhamdulillah dapat 1 juta. Karena dia tidak bandingkan sama orang lain, merasa bahagia. Kadang yang membuat kita tidak bisa bahagia dengan rezeki yang hari ini Allah berikan, karena kita nengok nikmat orang lain. Hari ini cuma dapat 1 juta, padahal kerjaan kita lebih berat, gitu kan? Misalnya yang bekerja-kerja nih, ini punya amanah yang besar, tapi gajinya cuma sekian. Sebagian yang lain amanahnya mungkin lebih kecil, tapi mungkin dapat penghasilan yang lebih besar. Akhirnya apa? Gelisah. Karena apa? Karena membandingkan nikmat dengan nikmat orang lain. Maka hidupnya akan lebih bahagia kalau mendapatkan nikmat. Kemudian apa? Orang yang beriman itu ketika dia mendapatkan nikmat setelah dia bersyukur, dia gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Sehingga walaupun itu dikit, semuanya nikmat itu menjadi kebaikan. Sebaliknya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahlah ketika dia mendapatkan nikmat itu tidak bisa bersyukur, sehingga apa? Hidupnya tidak pernah tenang, tidak pernah bahagia, ya kan? Kemudian apa? Sudahlah nikmatnya itu sedikit maupun banyak, ya. Sedikit apalagi, banyak juga tidak bisa menjadikan dia bersyukur. Kenapa? Karena nikmat yang banyak pun dia lakukan, dia gunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Baru punya nikmat sedikit, baru gajian misalnya 10 juta, 5 juta, bukannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan, bukannya untuk bersedekah, bukannya untuk hal-hal yang bermanfaat, malah dia gunakan untuk foya-foya. Datang ke diskotik, datang ke klub-klub malam. Akhirnya apa? Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak disenangi Allah, mabuk-mabukan, berzina lain sebagainya macamnya. Akhirnya apa? Nikmatnya tadi tidak menjadi sesuatu yang bermanfaat. Akhirnya muncul lagi ketidakbahagiaan. Begitupun orang beriman itu ketika apa? Ketika dia mendapatkan musibah. Ketika dia mendapatkan musibah, dia akan bersabar. Karena apa? Karena orang beriman itu sadar ketika dia bersabar akan musibahnya itu, dia mendapatkan kebaikan. Kebaikan ketika apa? Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita bisa tidak bahagia itu karena apa, Pak? Sedikit-sedikit merasa rugi. Sedikit-sedikit merasa rugi. Dapat kekurangan sedikit merasa rugi. Padahal bisa jadi di balik kekurangan yang hari ini Allah berikan kepada kita, itu kalau kita sikapi dengan akhirat minded tadi, akhirat vision tadi,
Itu orang yang memiliki pemahaman tentang akhirat itu akan tahu ketika dia mendapatkan kekurangan, mendapatkan musibah, kalau dia bersabar, ini menjadi kebaikan untuk Untuk dia di hari kiamat. Sehingga Yang tadinya sebuah keburukan, yang tadinya sebuah musibah, karena disikapi dengan pandangan terhadap akhirat, akhirnya menjadi nikmat. Sehingga Sehingga hidupnya lebih bahagia. Oh, tak apalah aku rugi sedikit hari ini. Oh, tak apalah hari ini dapat musibah kayak gini. Mudah-mudahan rugi hari ini nanti diganti sama Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Oh, tak apalah aku misalnya kerja banyak, ya kan? Kerja banyak, mungkin penghasilanku hari ini sedikit. Toh aku niatnya kerja ini bukan cuman karena uang. Tapi di sana ada pengharapan atas ridho dan balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini mari tentu diri kami sendiri pun mari kita tanamkan yang namanya visi terhadap akhirat. Dan orang kalau udah punya visi terhadap akhirat itu Bapak Ibu, itu akan semangat untuk mendapatkan untuk mengejar amal soleh. Nah, bisa jadi hari ini kita belum bisa menggapai amal soleh, belum bisa bersemangat amal soleh karena kita terlalu gandrung terhadap dunia. Karena orang kalau udah condong sama dunia, akhiratnya biasanya ketinggalan. Tapi kalau orang udah condong sama akhirat, dunia ini akan menjadi sesuatu yang biasa saja di dalam pandangan mata dia. Begitupun terhadap dosa, orang yang punya visi tentang akhirat, tentang surga dan neraka, tidak ada dosa yang kecil di mata dia. Semua dosa itu besar di mata dia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki visi surga, sehingga Allah jadikan kita memang benar-benar penduduk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.